kategori termahal yaitu Premier Class sudah sold out, sudah dijual dalam waktu hitungan jam saja. Artinya memang ini sebuah warning buat pecinta MotoGP di Indonesia untuk ketika kami membuka batch kedua nanti harus lebih cepat-cepat lagi dalam membeli tiket. Aduh, udah habis yang 15 juta justru yang paling mahal gitu. Lantas ini untuk kapasitas penonton yang disediakan berapa orang, Pak Cahyadi? Keren! Tiket MotoGP laris manis meski ada kategori belasan juta. Jokowi Effect mendunia. Artikel dari Niha Alif. Guys, tahun 2022 ini bisa jadi merupakan tahun keemasan bagi Indonesia ya. Pasalnya bangsa kita ini tidak hanya ditunjuk sebagai tuan rumah bagi gelaran KTT G20, tapi juga sebagai penyelenggara ajang bergengsi MotoGP. Suatu gebrakan luar biasa jika Indonesia bisa sukses menjalankan dua event tersebut. Tentunya ada harapan agar ekonomi negara ini juga bisa digenjot dengan adanya wisatawan mancanegara yang masuk, apalagi bagi daerah di luar Pulau Jawa yang menjadikan pariwisata sebagai pendapatan utama. Nah, soal pandemi sendiri guys, pemerintah pun juga telah mengumumkan ya dimulainya vaksin booster di bulan ini. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini masyarakat bisa kebal dengan mutasi virus terbaru termasuk Omikron. Sudah saatnya loh kita hidup normal seperti sedia kala tanpa ada ketakutan seperti dulu. Keberanian masyarakat pun juga sudah tercermin dengan ludesnya tiket MotoGP yang bak kacang goreng. Sebagai informasi nih guys, sirkuit Mandalika di Lombok ini dipercaya sebagai tempat laga bagi balapan MotoGP di Indonesia tahun ini. Jadwal pertandingan ajang tersebut ini mulai dari tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Sedangkan tiket pertandingannya sendiri telah resmi dijual mulai hari ini. Harganya pun bervariasi guys, mulai dari Rp115.000 hingga Rp15 juta. Panitia menawarkan 5 kategori tiket, diantaranya ada General Admission, Premier Grandstand, Standard Grandstand, Deluxe Class, sampai Premium Class. Juga ada kategori tiket lain seperti tiket harian atau Daily Pass, tiket Sabtu, Minggu atau Weekend Pass, hingga tiket terusan dari Jumat, Sabtu, Minggu atau 3 Days Pass. Untuk kategori tiket termurah yaitu General Admission, hanya berlaku 1 hari, yakni hari pertama atau di hari Jumat saja guys. Kuota untuk General Admission sendiri ini ada sebanyak 10.000 tiket, Standard Grandstand ada sebanyak 28.578 tiket, Premium Grandstand ada 21.056 tiket, dan Deluxe Class 2.000 tiket. Sedangkan kategori termahal, yakni Premium Class, Premier Class ini ada seharga Rp15 juta dan berlaku selama 3 hari guys. Mandalika Grand Prix Association menyediakan kuota 900 tiket Premier Class. Penonton tiket Premier Class ini diberikan fasilitas tambahan ya, seperti ruang VIP yang ber-AC, kemudian makan siang, dan snack serta kopi ataupun juga teh sepanjang jam opening. Fasilitas lain yang tidak kalah ciamik adalah kesempatan mengakses pedok tim balap meski secara terbatas. Nah, di samping itu guys, pemegang tiket kategori Premier Class ini juga akan memiliki akses VIP Hospitality Suites yang dapat menonton Grand Prix dari lantai 2 pit building di depan garis start dan juga finish. Penonton yang ingin membeli tiketnya secara resmi ini bisa mengakses lewat situs diandratiket.com mulai hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk kategori Premier Class dan Premium Grandstand. Sementara untuk Standard Grandstand dan General Admission ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Januari lewat platform yang sama. Selain itu guys, Diandra Tiket pun juga menyediakan penjualan tiket MotoGP Indonesia Grand Prix 2022 secara langsung ya, atau offline ticketing dari tanggal 17 hingga 27 Februari saat pameran otomotif IIMS atau Indonesia International Motor Show di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sementara penjualan online-nya ini akan berlangsung hingga 17 Maret mendatang. Senada dengan hal itu, Vice President Direktur MGP Cahya Diwanda mengatakan bahwa antusiasme pecinta balap untuk penonton MotoGP ini secara langsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit benar-benar luar biasa. Cahyadi menguraikan bahwa tiket Premier Class sebanyak 900 tiket langsung diserbu pembeli dan sudah habis pada hari pertama pukul 16:57 waktu Indonesia Barat. Dirinya pun meminta maaf ya apabila ada calon penonton yang tidak mendapatkan tiket kategori ini. Tapi penonton tidak perlu khawatir karena masih ada stok tiket dari berbagai kategori tiket lainnya. Selain melalui pemesanan online melalui situs diandratiket.com, calon penonton ini juga dapat membeli tiket melalui situs ataupun juga platform digital ya seperti Explorit,
kemudian InJourney, tiketapasaja.com, tiket.com, dan My Pertamina Apps mulai 6 Januari. Sedangkan pembelian tiket secara offline selain DJ Expo Kemayoran Jakarta, calon penonton pun juga dapat membeli lewat gerai Alfamart, Indomaret, dan juga Hotel Angkasa Pura yang dibuka mulai tanggal 11 Januari. ITDC dan MGPA pun juga menyediakan tiket harian pada kategori General Admission, Standard Grandstand, dan juga Premium Grandstand. Harga tiket hari pertama pada tanggal 18 Maret ini dipasang pada harga Rp115.000 sampai Rp431.250 guys. Sedangkan untuk tanggal 19 Maret, harga tiket ini dimulai dari Rp287.500 sampai Rp1.150.000. Dan tiket untuk hari balapan tanggal 20 Maret dipasang pada harga Rp575.000 sampai Rp1.725.000. Penyelenggara pun juga menyediakan paket weekend pass ya untuk Sabtu dan Minggu dari ketiga kategori tersebut yang dimulai dari harga Rp805.000 sampai Rp2.587.000. Nah, untuk kategori VIP Hospitality Suites, tiket 3 days pass atau yang berlaku untuk penonton selama 3 hari ya, ini dijual mulai dari Rp10 juta sampai Rp15 juta. Mereka yang telah melakukan pre-booking tiket ini akan mendapatkan prioritas kuota dan dihubungi melalui data yang telah diinput dalam jangka waktu tertentu. Pemegang tiket General Admission dapat masuk ke area sirkuit untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial, namun tidak dapat bangku di grandstand ya. Sedangkan standar grandstand ini dibagi ke 6 titik lokasi tempat duduk, yaitu ada zona C di tikungan 1, zona D di tikungan 3, kemudian zona E di tikungan 6, zona F di tikungan 8, zona G di tikungan 12, zona H di tikungan 13, dan zona I di tikungan 14. Premium Grandstand di sirkuit Mandalika pun juga dibagi ke dalam 4 titik, yaitu ada zona A pada area start dan finish pebalap, zona B di tikungan 1, zona J di tikungan 15, dan zona K di tikungan 16. Sementara pemegang VIP Hospitality Suites kategori Premier Class memiliki akses menonton dari lantai 2 pit building, sedangkan Deluxe Class ini bisa menonton di VIP Village yang berdekatan dengan pedok. Semoga saja dengan suksesnya ajang balap MotoGP ini bisa membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang kemarin kecewa ya guys akan kekalahan tim kita di pertandingan Piala AFF. Tentunya ada kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kita sebagai tuan rumah MotoGP. Sehingga sejenak kita lupa akan kabar buruk tentang corona dan sebagainya. Semoga tahun ini menjadi awal mula kesuksesan bangsa ini untuk terus melaju dan unjuk gigi di hadapan dunia internasional. Juga untuk membawa angin sejuk bagi industri pariwisata yang sempat mandek akibat pandemi. Mari kita buktikan kalau Indonesia ini juga tidak kalah dengan negara maju lainnya dalam menyelenggarakan event bergengsi seperti MotoGP. Begitulah kura-kura. Tiket sebagai platform penjualan tiket MotoGP di Indonesia kemudian memberikan keterangan. Presiden Direktur Diandra Promosindo, Hendra Nur Saleh menuturkan hampir semua kategori yang mulai dijual pada Kamis 6 Januari sudah hampir terjual. Sebagai informasi, tiket kategori Premier Class dibanderol seharga Rp15 juta.